Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dirgahayu Pratama, NPM 2140402108. Baiklah, saya akan mempresentasikan resum saya bab 3 mengenai sistem ekonomi dunia dan bisnis. Apakah sistem ekonomi dunia? Sistem ekonomi adalah cara yang digunakan suatu masyarakat dalam mengalokasikan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa. Ekonomi terbagi menjadi dua, yaitu ekonomi makro dan mikro. Ekonomi makro adalah ilmu yang mempelajari perekonomian atau perilaku ekonomi secara keseluruhan atau nasional. Ekonomi makro ini mencakup hal-hal pertumbuhan ekonomi, tenaga kerja, stabilitas harga, serta keseimbangan neraca. Selanjutnya yaitu ekonomi mikro. Ekonomi mikro yaitu ilmu yang mempelajari perilaku individu-individu atau organisasi, harga-harga dan pasar sebagian dari ekonomi. Ekonomi mikro ini mencakup hal-hal perilaku produsen, konsumen, serta variabel-variabel ekonomi dalam lingkup kecil, misalnya perusahaan dan rumah tangga. Selanjutnya yaitu teori ekonomi. Teori ekonomi terbagi menjadi tiga, yaitu kapitalisme, sosialisme, dan komunisme. Kapitalisme yaitu sistem ekonomi yang terdiri penguasaan semua atau hampir semua sumber daya oleh swasta. Negara-negara yang menganut sistem kapitalisme yaitu Korea Utara, Swedia, Prancis, Inggris, Kanada, dan Amerika Serikat. Yang kedua yaitu sosialisme. Sosialisme yaitu salah satu wujud sistem ekonomi campuran di mana swasta diberi kebebasan untuk menguasai sebagian kecil sumber daya yang dimiliki negara dan sebagian besar sumber daya yang lain dikuasai dan diatur penggunaannya oleh pemerintah. Negara-negara yang menganut sistem sosialisme ini yaitu Belanda, Denmark, Norwegia, dan Swedia. Selanjutnya yaitu komunisme. Komunisme adalah sistem ekonomi yang terencana di mana semua rencana pengelolaan alokasi sumber daya dilakukan oleh pemerintah. Negara-negara yang menganut sistem ini yaitu Cina, Rusia, dan Vietnam. Cita-cita sistem ekonomi Indonesia. Menurut Muhammad Hatta, ada 3 soal yang berkaitan dengan pembangunan perekonomian di Indonesia yang harus dihadapi, yaitu pertama, sosial ideologi. Bagaimana mengadakan susunan ekonomi yang sesuai dengan cita-cita tolong-menolong. Yang kedua yaitu soal praktek. Politik perekonomian apa yang praktis dan perlu dijalankan dengan segera di masa yang akan datang. Yang ketiga yaitu soal koordinasi. Soal koordinasi bagaimana mengatur pembangunan perekonomian Indonesia supaya pembangunan itu sejalan dan berhubungan dengan pembangunan di seluruh dunia. Selanjutnya yaitu hubungan ekonomi dan bisnis. Yang pertama yaitu produk domestik bruto dan produk nasional bruto. Produk domestik bruto adalah produk yang dihasilkan oleh semua pihak yang berada dalam wilayah nasional suatu negara, baik sebagai negara maupun bukan. Sedangkan produk nasional bruto adalah produk nasional bruto, total produk yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara, baik yang berdomisili di dalam negeri maupun di luar negeri. Yang kedua yaitu tingkat pengangguran. Tingkat pengangguran yaitu fenomena negara-negara menjalankan pembangunan di segala bidang. Tingkat pengangguran ini bisnis hanya merupakan salah satu cara dalam memecahkan persoalan dalam menjawab persoalan pengangguran. Untuk menghindari hal ini, maka bisnis harus mampu menyelesaikan masalah-masalah yang terkait dengan daya beli masyarakat dan efisiensi bisnis. Karena pengangguran merupakan disalokasi ekonomis yang merugikan masyarakat terutama bisnis. Yang ketiga yaitu inflasi dan indeks harga konsumen. Semakin cepat harga meningkat, semakin tinggi indeks harga konsumen. Semakin tinggi indeks harga konsumen, semakin tinggi tingkat inflasi. Semakin tinggi tingkat inflasi, semakin menurun daya beli masyarakat. Kecenderungan umum akan kenaikan harga-harga produk itu disebut inflasi. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk pasar konsumen.
Pertama yaitu persaingan sempurna. Persaingan sempurna terjadi jika jumlah produsen banyak memproduksi produk yang sejenis dan konsumennya juga banyak. Yang kedua yaitu persaingan monopolistik. Persaingan monopolistik ini yaitu pasar yang memiliki karakteristik berupa produsen yang jumlahnya banyak, produk yang ditawarkan sejenis tapi di mata konsumen produk-produk tersebut berbeda. Yang ketiga yaitu oligopoli. Oligopoli yaitu bentuk persaingan di mana pasar didominasi hanya oleh beberapa produsen atau penjual saja. Yang terakhir yaitu monopoli. Monopoli terjadi jika hanya ada suatu produsen atau penjual di pasar produk atau jasa. Kedua dari tahap. Yang selanjutnya yaitu perekonomian dan bisnis Indonesia. Kini Indonesia memasuki tahap kedua dari tahapan pembangunan jangka panjang atau PJP 25 tahunan. Hal penting yang diperoleh selama PJP 1 berupa pertumbuhan produk domestik bruto sebesar rata-rata lebih dari 6% per tahun. Dan mengurangi garis kemiskinan dari 70 juta orang atau 6% pada tahun 1970 menjadi 22,5 juta orang atau 11,3% pada tahun 1997. Dan sejak 1992 sampai 1996, ekonomi Indonesia mengalami pertumbuhan sekitar 6% menjadi 8%, digolongkan sebagai negara-negara industri baru bersama Malaysia, Thailand, dan Filipina. Keadaan dan kondisi bisnis Indonesia. Indonesia merupakan pasar potensial terbesar di kawasan Pasifik. Indonesia hanya mampu ditandingi oleh China dan India. Hal ini disebabkan Indonesia salah satu pasar sasaran yang diincari para perusahaan multinasional, misalnya Unilever, Toyota, dan lain-lain. Dan sektor lain seperti minyak, gas, pertambangan perusahaan asing dirasakan mendominasi. Merek produk yang dipasarkan di Indonesia yang populer yaitu pada golongan otomotif Toyota, menduduki ranking pertama disusul oleh Kijang, Suzuki. Persaingan bisnis yang hanya pada tingkat perusahaan besar sementara perusahaan kecil hampir tidak memperoleh peluang. Selanjutnya yaitu masa krisis ekonomi. Masa krisis ini melanda di Asia tahun 1990-an. Turut memporak-porandakan perekonomian Indonesia dan mengakibatkan dampak negatif bagi perekonomian makro maupun perekonomian masyarakat, dan terjadi pergeseran struktur dan kepemilikan pengelolaan industri dan perusahaan. Krisis moneter ditandai penurunan nilai tukar rupiah atau kurs terhadap dolar. Krisis ini telah melanda Indonesia pada bulan Juni 1997. Titik pada krisis ini menyebabkan hancurnya struktur perekonomian Indonesia yang telah dibangun selama 32 tahun pemerintahan Orde Baru. Hasil pembangunan ekonomi terlihat dari peningkatan PDB maupun pendapatan per kapita. Aktivitas bisnis di pasar modal pun sangat berpengaruh sehingga indeks harga saham gabungan di awal Juni 2011 mencapai lebih dari 3.800 poin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.